Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih pada pembahasan kita, yaitu masih pada pembahasan fikih Asmaul Husna. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pembahasan-pembahasan penting, dan insya Allah mulai hari ini kita akan membahas secara mendetail nama-nama Allah yang agung dan nama-nama Allah yang mulia. Dalam pembahasan hari ini kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, namanya Allah yang paling banyak disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang sangat agung, nama yang sangat mulia, dan para ulama menyebutkan nama ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2200 kali. Tidaklah nama ini diulang-ulang kecuali nama ini punya keagungan, punya kemuliaan, dan punya keistimewaan. Nama itu adalah nama Allah itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama yang nama itu banyak diulang-ulang dan banyak disebut-sebut, yaitu nama Allah. Kalau kita tahu bahwa sesungguhnya nama Allah ini diambil dari kalimat al-ma'luh, yang ma'luh ini memiliki makna al-ma'bud, sesuatu yang disembah. Maka dari inilah rahasianya kenapa dulu orang-orang kafir Quraisy enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena saat mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan semua sesembahan yang selama ini mereka sembah. Kita tahu Rasulullah SAW saat terjadi peristiwa Fathu Mekah di tahun 8 Hijriah, Rasulullah menghancurkan semua berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ada sekitar 360-an berhala. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menghancurkan berhala ini tidak pernah dilakukan oleh beliau saat beliau masih berdakwah di kota Mekah. Karena pada saat itu kaum muslimin masih lemah. Pada saat itu Rasulullah SAW ingin memfokuskan dakwahnya untuk memperkuat tauhid para sahabatnya. Maka pada saat itu, saat berdakwah di kota Mekah, Rasulullah fokus untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Tidak pernah satu kali pun juga Rasulullah mengusik berhalanya orang kafir Quraisy. Tidak pernah menghina, tidak pernah melakukan hal-hal yang dianggap melecehkan dan dianggap menghinakan Tuhan-Tuhan mereka. Karena Rasulullah ingin fokus dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan orang-orang kafir Quraisy, mereka paham betul dengan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka termasuk orang yang memiliki kesastraan bahasa yang sangat tinggi. Makanya kalau kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya, Allah menurunkan mukjizat kepada seorang nabi dan rasul sesuai dengan apa yang lagi ngetren pada saat itu di tengah kaumnya. Kita tahu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu sesuatu yang semisal dengan sihir, tetapi bukan sihir. Karena pada saat itu yang lagi ngetren di tengah kaumnya Nabi Musa adalah mereka berlomba-lomba untuk bermain sihir. Kita tahu mukjizatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah bisa menyembuhkan orang yang sakit. Karena pada zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam ilmu pengobatan menjadi sesuatu yang dibangga-banggakan di tengah mereka. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit. Termasuk juga pada zaman Nabi Muhammad SAW yang dibanggakan oleh orang-orang yang didakwai oleh Rasulullah SAW pada saat itu adalah mereka berbangga dengan kesastraan bahasa mereka, tingginya nilai bahasa mereka. Mereka bersyair, mereka berpantun, mereka berlomba-lomba menghasilkan kalimat-kalimat yang indah. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan mukjizat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang jauh lebih indah daripada pantun dan syair yang mereka ucapkan. Nah, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu memiliki pemahaman bahasa yang sangat tinggi, memiliki nilai sastra yang sangat tinggi, dan mereka tentunya tahu persis arti dari kalimat la ilaha illallah. Maka dari itulah mereka menolak ketika diajak oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita tahu di antara metode dakwah Rasulullah ketika berdakwah di tengah orang-orang kafir Quraisy adalah beliau keluar masuk pasar. Beliau keluar masuk pasar dan sampai di tengah pasar, karena pasar adalah tempat berkumpulnya banyak orang.
Maka Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang sekalian, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan menang, kalian akan berjaya. Maka disebutkan oleh para sahabat, setiap Rasulullah keluar masuk pasar, senantiasa di belakangnya ada seseorang yang wajahnya sangat tampan, wajahnya memerah, glowing kalau bahasa orang sekarang, rambutnya dikucir dua, dan dia mengatakan bahwa apa yang diucapkannya adalah dusta, dan orang ini adalah Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW ketika berdakwah 13 tahun di kota Mekah, beliau fokus untuk menanamkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, mengajak orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita preteli satu persatu, la ilaha illallah, la ini adalah la nafiyatu lil jins, la yang digunakan untuk menafikan, menolak segala sesuatu yang akan disebutkan setelahnya. La ilaha, ilah artinya adalah al-ma'bud, di mana nama Allah itu diambil dari kalimat ilah. La ilaha artinya tidak ada sesembahan sama sekali. Kemudian setelah itu disambung dengan kalimat illallah, kecuali Allah saja. Jadi saat kita mengucapkan la ilaha illallah, kita sudah dengan sukarela, dengan penuh kesadaran, hanya menjadikan Allah sebagai tempat untuk memuja, sebagai tempat untuk memuji, hanya menjadikan Allah sebagai tempat untuk bersandar, hanya menjadikan Allah sebagai tempat untuk meminta, menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai tempat untuk mengadu segala bentuk keluh kesah kita, tempat untuk berlindung dari segala bentuk ketakutan kita, tempat untuk meminta jikalau kita dalam keadaan miskin, kita minta dikayakan olehnya. Jadi kita hanya menyandarkan hidup kita, mati kita hanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah, kecuali Allah saja. Nah, karena orang kafir Quraisy ini tahu betul arti dari kalimat Allah, dan saat mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka mereka konsekuensinya harus meninggalkan semua sesembahan yang mereka miliki pada saat itu. Dan mereka belum ridho sama sekali. Beda dengan orang-orang kita. Banyak di antara kita yang mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan pengertian yang salah. Banyak di antara kita yang mengartikan kalimat la ilaha illallah artinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Padahal kalau kita lihat secara realita, di luar sana banyak Tuhan apa enggak kira-kira? Banyak sekali yang dijadikan Tuhan. Ada yang mempertuhankan batu, ada yang mempertuhankan pohon, ada yang mempertuhankan gunung, ada yang mempertuhankan siluman, ada yang mempertuhankan kerbau, ada yang mempertuhankan sapi, dan lain sebagainya. Jadi kalimat la ilaha illallah, jikalau diartikan dengan pengertian tiada Tuhan selain Allah, itu adalah pengertian yang sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalimat la ilaha illallah artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Di luar sana memang banyak Tuhan. Ada Tuhan bentuknya kebo, ada Tuhan bentuknya sapi, ada Tuhan bentuknya batu, ada Tuhan bentuknya patung, ada Tuhan bentuknya siluman. Tetapi yang berhak disembah adalah Allah saja. La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah namanya Allah yang paling agung, namanya Allah yang paling mulia, yaitu nama Allah itu sendiri. Dan nama Allah ini adalah nama yang di dalamnya terangkum semua Asmaul Husna. Jadi saat kita belum paham Asmaul Husna, nama-namanya Allah apa saja, kita minta sama Allah, ya Allah berikan aku anak,
bagi yang belum punya anak. Ya Allah, berikan aku pekerjaan bagi yang sudah lulus kuliah belum punya pekerjaan. Ya Allah, berikan aku istri bagi yang belum punya istri. Ya Allah, berikan aku cucu bagi yang belum punya cucu. Sesungguhnya saat kita mengucapkan Ya Allah, artinya kita meminta kepada Zat yang punya segala bentuk nama-nama yang agung dan mulia. Semua nama Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi-Nya terangkum dalam satu kata saja, Allah. Maka dari itulah akar dari seluruh Asmaul Husna yang mencakup seluruh makna asma Allah itu ada 3. Jadi akarnya Asmaul Husna, Allah itu punya nama-nama yang agung dan mulia. Akarnya ada 3. Yang pertama kalimat Allah itu sendiri, yang maknanya Allah adalah Al-Ma'bud, Zat yang disembah. Akar yang kedua adalah kalimat Ar-Rabb, Rabbul Alamin, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang menjalankan segala keseluruhannya, Allah yang punya alam semesta, Allah yang ngatur semuanya. Kemudian akar dari Asmaul Husna yang ketiga adalah Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas rahmatnya, yang dengan rahmat Allah yang maha luas itu, orang yang gak sholat saja masih tetap Allah kasih dan Allah jamin rezekinya. Dengan keluasan rahmatnya Allah azza wa jal, orang yang paling durhaka sama Allah masih Allah kasih rezeki dan masih Allah jamin rezekinya. Jadi nama Allah azza wa jal yang agung dan mulia, Asmaul Husna, akarnya 3. Yang pertama adalah nama Allah itu sendiri yang artinya adalah Al-Ma'bud, Zat yang disembah dan satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, yang lain tidak berhak untuk disembah. Yang kedua adalah Ar-Rabb, bahwa Allah yang memiliki dan Allah yang mengatur segalanya, mengatur rezeki, mengatur hujan, mengatur jodoh, mengatur hidup, mengatur mati, mengatur kesedihan, mengatur kesengsaraan, semua sudah Allah atur. Kemudian yang ketiga adalah Ar-Rahman, rahmat Allah, kasih sayang Allah yang maha luas. Inilah 3 nama yang menjadi pokok dari Asmaul Husna, yang nama Allah azza wa jal mewakili uluhiyahnya, Allah yang berhak untuk disembah. Nama Ar-Rabb itu mewakili rububiyahnya, Allah yang punya semua yang ada di alam semesta, Allah yang mengatur semua yang ada di alam semesta. Yang ketiga nama Rahman, bahwa segala bentuk kebaikan, kedermawanan, kebajikan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka dari itulah di antara surat yang paling agung, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Kenapa sebabnya? Karena surat Al-Fatihah di dalamnya terkandung 3 unsur ini semuanya. Unsur uluhiyah, bahwa Allah yang berhak disembah, unsur rububiyah, bahwa Allah yang memiliki dan Allah yang mengatur. Yang ketiga adalah unsur ar-rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji, Alhamdu, segala puji, semua pujian, semua pujaan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Di sini ada satu aspek yang penting, yaitu aspek rububiyah, Allah sebagai Rabb. Ar-Rahmanir Rahim, ada aspek yaitu unsur yang ketiga, yaitu unsur rahmat, Allah memiliki rahmat. Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmatnya Allah adalah Ar-Rahman, menyeluruh, nanti kita bahas, ada pembahasan tersendiri. Dan Ar-Rahim, rahmat yang sifatnya khusus, hanya Allah berikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Maliki yaumiddin, rububiyah juga, bahwa setelah kehidupan dunia kita akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, karena Allah sebagai sang pemilik. Jadi kita mempertanggungjawabkan semua titipan yang Allah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah. Kita dikasih harta, ditanya sama Allah. Kita dikasih rumah, ditanya sama Allah. Kita dikasih kendaraan, ditanya semua sama Allah. Untuk apa semua itu kita gunakan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta tolong. Yaitu aspek uluhiyah. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, hanya kepada Allah kita menyembah, aspek uluhiyah. Iyyaka na'budu. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, aspek rububiyah. Kita hanya mintanya sama Allah karena Allah yang punya. Jadi kalau ada orang yang pingin kaya, lalu dia nyari pesugihan, minta hartanya sama tuyul, minta hartanya sama babi ngepot, minta hartanya sama siluman-siluman yang gak jelas itu, maka pada hakikatnya dia gak punya logika yang waras. Karena Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang membagikan rezekinya, kenapa kok mintanya sama selain Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat agung di dalam Al-Quran. Karena di dalam surat Al-Fatihah dikumpulkan 3 asas utama dari Asma'ul Husna, yaitu Allah, Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Yang ketiga adalah Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki segala bentuk kebaikan. Nah, ini yang pertama. Nama Allah itu sendiri adalah nama yang menjadi pokok asal muasal dari seluruh Asma'ul Husna. Jadi kalau kita belum tahu ilmu tentang fikih Asma'ul Husna, bahwa kalau kita minta rizki kita berdoa ya Razzaq. Kalau kita belum punya anak dan kita minta anak, kita minta ya Khairul Warithin, sebagaimana doa Nabi Zakaria. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku hidup sendirian, dan Engkau sebaik-baik al-warith. Yang dengan doa itu Allah berikan anak kepada Nabi Zakaria. Kalau kita belum tahu ilmu tentang fikih Asmaul Husna, cukup berdoa dengan mengucapkan ya Allah. Nama ya Allah ini sudah mencakup semua nama-nama Allah yang agung dan mulia. Ini yang pertama. Termasuk diantara keistimewaan nama Allah adalah bahwa nama Allah itu sendiri adalah pokok asal muasal dari seluruh Asmaul Husna. Karena seluruh Asmaul Husna itu kembali pada satu arti, yaitu kalimat Allah itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan lagi dari nama Allah itu sendiri adalah nama ini, Asmaul Husna ini, berada pada urutan pertama dalam silsilah Asmaul Husna yang disebutkan oleh para ulama. Para ulama berbeda pendapat saat menentukan 99 namanya Allah yang disebutkan dalam hadis. Tetapi para ulama sepakat nama pertama yang mereka sebutkan adalah nama Allah. Dan ini menunjukkan bahwa nama ini adalah nama yang agung. Termasuk diantaranya adalah sejak bumi ini diciptakan, tidak ada satupun dari makhluknya yang menggunakan nama itu. Tidak ada satupun dari makhluknya yang menggunakan nama Allah. Dan ini termasuk kekhususan dari nama Allah itu sendiri. Kemudian di antara kekhususan dari nama Allah itu sendiri adalah bahwa keislaman seseorang tidak akan ada manfaatnya, dan keislaman seseorang itu bergantung kepada pengucapan nama Allah ini. Kalau orang syahadat mau masuk Islam, bacanya bagaimana kira-kira? Asyhadu an la ilaha illallah, menggunakan nama Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi keislaman seseorang bergantung kepada pengucapan lafaz ini. Ini termasuk kekhususan dari nama Allah. Termasuk kekhususan juga adalah salat kita tidak akan pernah sah tanpa membaca nama Allah yang satu ini, itu nama Allah itu sendiri. Ketika kita salat, termasuk diantara rukun salat adalah melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram bacanya bagaimana? Allahu Akbar.
Kalau diganti saja pakai Asmaul Husna yang lain, kita ganti dengan Ar-Rahmanu Akbar, salatnya sah atau enggak kira-kira? Tidak sah. Karena takbiratul ihram sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW dengan menggunakan Allahu Akbar. Jika ada yang salat menggunakan Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, Al-Qawiyyu Akbar, Al-Jabbaru Akbar, misalnya, maka salatnya tidak sah. Karena rukun salat adalah membaca takbiratul ihram, dan takbiratul ihram ini sudah ditentukan bacaannya, yaitu Allahu Akbar. Nah, ini termasuk kekhususan dari nama Allah itu sendiri. Termasuk diantara kekhususan dari nama Allah itu sendiri adalah banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menyertakan nama Allah. Contohnya zikir tahlil. Bacaan tahlil itu bagaimana Bapak Ibu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakai nama Allah. Di antaranya adalah juga bacaan tahmid. Tahmid itu bacaannya bagaimana? Alhamdulillah. Bukan alhamdulirrahman. Bukan alhamdulirrahim. Tetapi alhamdulillah. Termasuk diantaranya bacaan tasbih. Tasbih itu bacanya bagaimana? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bukan Subhana Ar-Rahman, tapi Subhanallah. Di antaranya juga adalah zikir hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Maka dengan menggunakan kalimat atau nama Allah. Di antaranya juga zikir hasballah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Atau saat kita ditimpa suatu ujian, ditimpa suatu musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, tidak dikatakan inna lirrahman, tidak dikatakan inna lirrahim, tidak dikatakan inna lilqawi, tetapi inna lillah. Di sini menunjukkan atas kekhususan, keutamaan, kemuliaan dari nama Allah itu sendiri. Kemudian juga termasuk di antara keutamaan dan kekhususan nama Allah itu sendiri adalah bahwa nama ini adalah nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada sekitar 2200 kali penyebutan nama Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dan nama ini tentunya tidak akan pernah didapatkan pada nama yang lainnya yang disebutkan sebanyak penyebutan itu. Bahkan disebutkan sebanyak 33 ayat pembuka surat di dalam Al-Quran terdapat nama Allah. Jadi pembuka ayat dalam sebuah surat ada nama Allahnya dalam 33 ayat pembuka surat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, inilah beberapa karakteristik dari nama Allah itu sendiri. Itu nama yang menunjukkan atas kesempurnaan yang mutlak. Kesempurnaan yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama yang menunjukkan atas segala bentuk pujaan dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama yang menunjukkan sebuah sanjungan, kemuliaan, kehormatan, kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama yang menunjukkan atas keindahan, kebaikan, kebajikan, kedermawanan, kenikmatan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nama yang sangat agung dan mulia. Nama yang jikalau kita meminta dengan menyebut Ya Allah, niscaya jikalau kita sedang merasa sedikit, merasa kekurangan, Allah akan memperbanyak apa yang kita minta.
Nama yang jikalau disebut ya Allah saat kita mendapati rasa takut, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ketakutan itu dan memberikan ketenangan di dalam hati dan jiwa kita. Nama ya Allah saat disebut, saat kita mendapatkan kesulitan, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Kenapa selama ini kita dapatkan kesulitan dan Allah tidak berikan jalan keluarnya? Karena kita tidak bersungguh-sungguh meminta kepada Allah. Atau jangan-jangan selama ini kita belum pernah meminta sama Allah, sehingga Allah tidak berikan kita jalan keluar, sehingga Allah tidak mudahkan urusan kita. Karena ini adalah sebuah janji dari Allah Azza wa Jalla. Sebuah nama, jikalau disebut, yaitu nama Allah, jikalau kita dapat kesulitan, Allah kasih jalan keluar. Jikalau kita mendapatkan kesedihan, mendapatkan kegelisahan, Allah akan bahagiakan hati dan jiwa kita. Nama ya Allah, jikalau nama ini disebut, saat kita mendapatkan kesempitan, Allah Azza wa Jalla akan melapangkan. Nama yang ini jikalau disebut, jikalau kita sedang mendapatkan satu kelemahan, Allah akan menguatkan kita. Nama ya Allah, jikalau kita sedang mendapatkan kehinaan, dihina, dicaci, dimaki, diejek-ejek, diolok-olok, saat kita mengadu sama Allah, maka Allah akan memuliakan kita. Nama ya Allah jikalau disebut, maka saat kita sedang dalam keadaan fakir, Allah pasti akan mengayakan kita. Saat kita mendapatkan kegersangan jiwa, pasti Allah akan hidupkan hati kita, hidupkan jiwa kita. Saat kita mendapatkan kekalahan, kegagalan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kita, memenangkan kita, membuat kita bisa bangkit kembali. Saat kita mendapatkan mara bahaya dan kita mengatakan ya Allah, maka Allah Azza wa Jalla yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Allah yang akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Nama Allah Azza wa Jalla saat kita mengucapkan ya Allah, saat kita terusir, saat kita terzalimi, saat kita diperlakukan dan perlakuan yang tidak adil, maka saat nama itu disebut, pasti Allah akan memberikan perlindungannya kepada diri kita. Inilah nama Allah. Jikalau nama ini disebut, sungguh setiap kesusahan pasti akan hilang. Setiap keberkahan pasti akan Allah turunkan. Jikalau nama ini disebut, maka setiap doa pasti akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau nama ini disebut dalam setiap doa kita, niscaya semua dosa yang kita lakukan dan kita minta kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa kita, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jikalau nama ini disebut, niscaya juga kita akan dihindarkan dari segala bentuk kejahatan. Kita akan dianugerahkan segala bentuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini nama yang sangat agung. Nama yang sangat mulia. Nama yang diambil dari kalimat al-ilah. Allah itu diambil dari kalimat ilah. Yang ilah itu sendiri adalah bagian dari nama Allah yang lain. Jadi nanti kita akan bahas juga di antara nama Allah adalah al-ilah, yang maknanya adalah al-ma'bud, yang pantas untuk disembah, dan hanya Allah yang pantas untuk disembah. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, jikalau kita melihat penafsiran Ibnu Abbas ini adalah sepupu Rasulullah SAW, salah seorang ulama dari golongan sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau dijuluki Habru Hadihil Ummah, orang yang punya ilmu yang sangat luas di tengah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas saat menafsirkan kalimat Allah,
Beliau mengatakan bahwa di dalam kalimat Allah itu ada dua makna sekaligus. Yang pertama adalah sifat yang terkait dengan Allah sebagai Tuhan. Artinya adalah bahwa Allah itu punya sifat ketuhanan, sifat uluhiyah. Hanya satu-satunya yang berhak untuk disembah. Jadi saat kita minta sama Allah, kita tanamkan dulu di dalam hati kita bahwa kita mintanya sama Allah aja. Sedangkan manusia saat ngasih kepada kita, pada hakikatnya manusia itu hanya perantara saja. Perantara, dengan itu Allah datangkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam kalimat Allah itu sendiri ada sifat yang terkait dengan Allah sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Dan sifat ini adalah sifat yang agung dan harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam nama Allah ini terdapat sebuah makna yang menunjukkan atas sebuah kesempurnaan. Kenapa Allah dijadikan sebagai satu-satunya Tuhan? Karena hanya Allah yang maha sempurna. Yang lain tidak sempurna. Tuhan yang lahir di luar sana itu nggak sempurna. Ada orang menyembah batu, itu dijadikan Tuhan. Pertanyaannya, apakah batu itu sempurna? Tidak. Ada orang menyembah sapi. Pertanyaannya, apakah sapi itu sempurna? Tidak. Ada orang menyembah kerbau. Pertanyaannya, apakah kerbau itu sempurna? Tidak sama sekali. Kenapa kita menyembah Allah? Karena sifat kesempurnaan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita menyembah Allah? Karena sifat keagungan yang ada pada diri Allah. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih indah kecuali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang punya rahmat yang lebih besar daripada rahmatnya Allah. Tidak ada yang bisa menurunkan kebaikan kecuali kebaikan yang Allah turunkan. Tidak ada yang bisa memberikan kemuliaan kecuali kemuliaan yang Allah berikan. Tidak ada yang menurunkan anugerah kecuali anugerah yang Allah hibahkan kepada hambanya. Nah, sifat-sifat sempurna inilah yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang pantas kita sembah. Tidak boleh kita menduakan Allah. Tidak boleh kita berkhianat kepada Allah. Kenapa kita katakan berkhianat? Karena Allah yang kasih kita kehidupan, Allah yang kasih kita rezeki, Allah yang kasih kita berbagai kenikmatan. Begitu kita diperintahkan untuk menyembah Allah saja, kita malah menduakan Allah. Bukankah ini kita sudah dikatakan berkhianat? Maka inilah sifat kesempurnaan yang dengan itu kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, sang pemilik suatu sifat uluhiyah. Allah yang berhak untuk disembah. Karena Allah yang punya sifat yang mulia, Allah yang punya sifat yang agung, Allah yang mengatur semua makhluknya secara terus-menerus, gak pilih-pilih, gak pandang bulu. Entah itu orang Islam, entah itu orang kafir, semua diurusin perkaranya sama Allah. Entah itu orang yang sholat dan orang yang gak sholat sama sekalipun, mereka semua diurusin semua urusannya sama Allah. Orang yang sholat minta anak dikasih anak. Orang yang gak sholat babar belas minta anak dikasih anak apa enggak? Tetap dikasih anak. Orang yang sholat minta rizki dikasih rizki. Orang yang gak sholat sekalipun juga minta rizki, tetap Allah kasih rizki. Orang beriman kepada Allah minta rizki dikasih rizki. Orang gak beriman kepada Allah minta rizki, tetap Allah kasih rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah pilih-pilih dalam memberikan rizki. Allah yang mengatur semua makhluknya. Yang dengan alasan inilah kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Termasuk diantaranya juga Allah yang menguasai alam semesta. Allah yang mendatangkan kebaikan. Allah yang mendatangkan keburukan di dalam kehidupan kita. Maka Allah yang mengatur alam semesta itu semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diatur, Allah yang ngatur semua.
Jadi Allah yang menguasai alam semesta. Allah merahmati dan memberikan nikmat kepada kita di dalam kehidupan kita. Allah yang maha meliputi, Allah yang maha kaya. Saat Allah memberikan rezeki kepada orang kafir, hal itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah. Allah maha mulia. Saat Allah membagikan kemuliaannya kepada orang kafir, hal itu tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna dari kalimat Allah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Makna yang kedua dari kalimat Allah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas adalah bahwa dari kalimat Allah ini, dari nama Allah ini, terdapat sifat yang terkait dengan seorang hamba. Dalam makna ini, yaitu kita sebagai seorang hamba wajib menghambakan diri kita kepada Allah. Kita wajib untuk menjadikan ubudiyah kita. Semua hidup kita, semua mati kita, semua salat kita, semua berbagai bentuk ketaatan dan amal soleh kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Maka dari itulah kalau kita paham bahwa kita punya Tuhan namanya Allah, konsekuensinya apa? Kita hanya taat sama Allah. Lalu bagaimana kalau kita diperintahkan untuk mentaati orang lain, mentaati pemerintah? Silahkan kita mentaati pemerintah selama pemerintah kita tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. La ta'atal makhluk fi maksiatillah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara-perkara yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensinya karena Tuhan kita adalah Allah, kita jadikan semua ketaatan kita hanya untuk Allah. Tidak boleh kita mengorbankan ketaatan kita kepada makhluk dengan cara menerjang batas-batas syariat Allah. Contoh, ada ibu-ibu kerja di sebuah perusahaan atau BUMN misalnya. Terbit aturan baru 2022. Bagi wanita tidak boleh memakai kerudung misalnya. Maka ibu-ibu nggak boleh kemudian mentaati aturan ini, karena aturan ini jelas melanggar aturannya Allah. Karena kita jadikan semua ketaatan kita hanya untuk Allah. Karena Tuhan kita adalah Allah. Yang ngasih rizki adalah Allah, bukan tempat kerja kita, bukan perusahaan kita, bukan bos kita. Bos kita pun juga yang ngasih rizki juga Allah saja. Dia juga butuh Allah. Bos kita juga butuh Allah. Tapi kenapa kita menggantungkan hidup kita pada bos kita? Kita gantungkan hidup kita pada perusahaan kita. Kita gantungkan kehidupan kita pada tempat kerja kita. Padahal tempat kerja kita, bos kita, perusahaan kita juga bergantung kepada Allah. Kenapa kita nggak langsung bergantungnya kepada yang paling atas? Shortcut misalnya, langsung ambil jalan pintas. Nah, ini adalah konsekuensinya. Kita jadikan ketaatan kita hanya sama Allah. Kita jadikan kerelaan kita hanya kepada Allah. Saat Allah perintahkan kita untuk menjalankan suatu ketaatan, kita rela. Kita rela ketika diperintahkan untuk sholat. Kita rela ketika diperintahkan untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan, menjauhi perzinahan, menjauhi minuman keras, menjauhi pencurian, menjauhi berbagai hal-hal yang diharamkan. Kita rela. Kenapa? Sebagai bentuk pemahaman kita bahwa kita itu hambanya Allah. Termasuk kita juga sadar bahwa kita berada di bawah keagungannya Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, mintalah kemuliaan kepada Zat yang paling mulia, Allah yang maha memiliki segalanya. Nah, inilah sekedar apa yang bisa kita bahas terkait dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita dalam kesempatan sore hari ini akan semakin menambah iman kita, menambah takwa kita, menguatkan keyakinan kita, menguatkan tauhid kita. Kita hanya menjadikan semua kehidupan kita, mati kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon taufik, hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon hidayah. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.